dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Sika dan Yang Mulia Uskup Maumere. Waktu pelaksanaannya dibagi dalam 3 tahap, kurang lebih estimasi 2 tahap. Kebutuhan biaya dan sumber dana. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II ini secara kumulatif sebesar 12 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sika, program CSR, para donatur, dan masyarakat luas yang dapat menyumbang secara sukarela. Penuh cinta, kita dalam gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dengan tanggal cantik juga, 2/2/2022. Kita hendak mengenang nilai-nilai kemanusiaan yang amat sangat kuat diikat oleh sejarah kehadiran pertama kali Sri Paus di tanah kita ini, di tempat ini. Ada 3 pokok pikiran yang sekiranya boleh menjadi inspirasi dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Menara Lonceng Yohanes Paulus II pada hari ini. Pertama, tempat ini, Gelora Samador, menjadi tanah berkat untuk begitu banyak kesempatan baik dalam perayaan iman keagamaan maupun dalam perayaan sosial kemasyarakatan. Ia tidak saja sekedar sebuah materi fisik berupa sebuah lahan luas yang kita sebut lapangan, sebentar lagi Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II, tapi ia adalah simbol penting dari sebuah keyakinan, keberanian, dan optimisme dalam hidup masyarakat Nian Tanah Sika. Ketika sudut pandang ini yang kita letakkan pada pikiran kita, maka hal ini telah menjadi simbol kebangkitan dari keterpurukan, simbol cahaya dalam kegelapan, dan simbol kekuatan cinta dalam badai kebencian dan banalitas budaya kematian. Tempat lokus pertarungan keyakinan dan harapan, betapa kebenaran dan kebaikan harus bertahan hingga akhir, dan perjuangan mewujudkan cinta kasih menjadi bukti dari keyakinan iman yang bertahan hingga akhir. Yang kedua, di tanah ini, Gelora Samador menjadi saksi bersejarah atas kehadiran Paus Yohanes Paulus II yang telah menjadi santo dalam misa pontifikal pada tahun 1989, perayaan Tahun Maria Nasional 1988. Siapa sosok Yohanes Paulus II hingga kita mengenangnya sebagai sebuah peristiwa langka dan bersejarah? Paus adalah pimpinan tertinggi gereja Katolik sedunia, pengganti Satu Petrus di dunia, dan ia telah menjadi figur sentral tentang pertobatan dan pengampunan. Ketika figur ini yang kita kenal dan ia hadir di tengah-tengah Gelora Samador ini 32 tahun lalu, maka kini kita mengenang tentang makna pertobatan dan kasih pengampunannya dalam hidup kita saat ini. Hidup ini adalah pergulatan saat ini, dan kita tidak hendak menjadi pribadi yang terjebak dalam romantisisme, tetapi kita berjuang saat sekarang untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan. Atas dasar itulah kita mensyukuri momen seorang pemimpin gereja Katolik meninggalkan Vatikan dan datang ke bumi Flores, Nian Tanah Sika ini, serta mengambil inspirasi tindakan dari perjuangan mengampuni orang lain dan mewujudkan penghormatan pada martabat pribadi manusia. Makna hidup yang harus terbaktikan pada dunia mengundang kita untuk bersama-sama hadir dalam peletakan batu pertama Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II di tempat ini. Batu pertama yang akan diletakkan adalah berkat dan cinta Tuhan yang secara fisik kuat perkasa seperti batu yang pernah diayunkan oleh seorang Daud, dan secara iman melambangkan berkat cinta Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Kita sekali lagi menyatakan kekuatan harapan akan makna pengampunan yang kian pudar dalam masyarakat kita yang gemar menyebar kebencian dan dendam kusuma.
giat bermedia dalam fitnah dan hoaks, dan senang menyaksikan peperangan dan perselisihan yang tidak berkesudahan. Di tempat ini pula kita mensyukuri perayaan pentabisan uskup, dan dengannya kita terus bertolak ke tempat yang dalam, bersama orang lain dalam perahu kemanusiaan kita dan dalam jejaringan jala keimanan kita. Semoga peletakan batu pertama ini menguatkan seluruh karya besar pengerjaannya melalui para arsitek milenial Nian Tanah Sika dan melalui para tukang sebagai wajah Santo Yosef masa kini, dan juga melalui setiap hati, tangan dan perbuatan yang terulur untuk mensukseskan pembangunan Menara Lonceng Yohanes Paulus II ini. Terima kasih untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, anggota DPRD, pemerintah Kabupaten Sika yang telah merencanakan dan melaksanakan pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II ini. Saya mengajak masyarakat dan umat Keuskupan Maumere, mari kita mendukung pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II ini supaya tidak mangkrak. Dan segenap leluhur yang ada di Nian Tanah Sika. Sebagai pejabat politik, ya, sebagai bupati, ya, kami mendapatkan jabatan ini karena dukungan, ya, suara rakyat. Sehingga yang saya lakukan dan Bapak Romanus lakukan adalah mendengar dan mendengar. Ya, ini bukan, ya, satu-satunya kehendak bupati atau wakil bupati, tidak. Tapi ini hasil mendengar kan dengan sabar. Dengar, ya, ketika masih saya ikut pilkada dari tahun 2008, 30 tahun, 2008, 2013, dan 2018. Kalah terus, pernah menang, kalah lagi. Sudah menang ini, sudah menang, kalah lagi. Yang kami lakukan itu adalah mendengar. Jadi ini adalah salah satu, ya, hasil kegiatan kami yang setia mendengar. Juga ada kontemplasi, renungan, mencari informasi. Ya, kemudian sebagai pemimpin itu bukan hanya memutuskan, ya, tapi menggerakkan. Ya, bagaimana meyakinkan juga orang lain bahwa ini betul dan ini harus kita lakukan. Ya, sehingga nanti sebentar kita akan melakukan batu pertama. Kita semua bangga. Ya, semua proses sudah kita lakukan. Terakhir kami mempresentasikan di Keuskupan depan Bapak Uskup. Dan apa kata Bapak Uskup? Ya, ini Bapak Uskup tidak mau kalau ini sangat eksklusif. Eksklusif artinya ini hanya Katolik doang. Itu langsung kesempatan pertama. Ya, Bapak Uskup langsung mundur. Gesturnya itu bahwa ini tidak boleh begitu. Ini jangan eksklusif, harus inklusif. Ya, jadi ini milik, ya, semua agama, milik, ya, semua suku. Jadi nanti ada ornamen-ornamen didesain, yaitu menjadi milik bersama. Ya, ada beberapa pintu gerbang, yaitu ada puranya, ya, ada, ya, desain, ya, ada hindunya, ada semua. Nanti bisa kita lihat secara detail. Dan ini sebagai simbol juga untuk mempersatukan multidimensi, ya, dari aspek kerohanian ada, kepariwisataan ada, ya, semua aspek itu dipadukan, sehingga ini kita harus membangun secara bersama-sama. Dalam pertemuan, ya, beberapa kali yang dipimpin, ya, baik Gubernur maupun Dirut Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores yang namanya Ibu Sana. Itu setiap daerah, ya, di Flores itu menjadi bagian yang terintegrasi, sehingga kita punya hak untuk mengusulkan apa potensi yang sangat menonjol. Ya, semua daya tarik wisata apa saja, termasuk wisata rohani. Ya, mereka juga punya kajian, ya, selain kita mengusulkan. Diangkat bahwa Sika punya keunggulan khusus
salah satu adalah daya tarik untuk wisata rohani. Ya, kita punya tempat situs-situs ada banyak sekali, semua hampir lengkap. Ya, jadi inilah yang didorong sehingga Ibu Sana menyampaikan di Bupati Sika juga mengusulkan apa yang cocok. Sehingga setelah kami berdiskusi, ya, kami mengkaitkan semua perencanaan kami, sehingga salah satunya adalah ini menjadi destinasi juga. Santo Yohanes Paulus II di Maumere. Dan pasti selesai. Tadi sudah dirinci pertahapan. Di tahun 2022 ini kita semua nekat untuk menyelesaikan bangunan strukturnya yang 4,5 miliar tadi. Artinya apa? Cor-cor dari bawah sampai ke puncak itu selesai di tahun 2022. Nanti tahunnya akan datang baru kita lakukan finishing. Sehingga tugas panitia, kita semua adalah memberikan pemahaman, kita mensosialisasikan sehingga ada tergerak hati untuk bersama-sama ikut berkontribusi. Kita tidak lihat berapa besar dan kecilnya, tetapi kemauan dan hati kita. Jadi terima kasih kepada kita semua yang mulia Bapak Uskup sudah memberikan dukungan dan doa. Kita semua yakin hari ini kita akan meletakkan batu pertama dan selanjutnya akan terbangun, tidak mangkrak, tidak mangkrak. Kalau mangkrak ini malu sekali. Jadi saya yakin kita semua ini bukan beban, tapi ini adalah satu sukacita, satu kesenangan. Kesenangan, anggaplah ini kita rindu akan Tuhan, kita rindu akan kebersamaan, kita rindu akan cinta kasih, kita rindu akan ketenangan. Tadi Bapak Uskup sudah menyampaikan tadi, di dunia yang era informatika, semua orang ada apa-apa medsos, tidak senang dengan suaminya sindir lewat medsos. Nah ini, jadi tidak usah lagi lewat medsos, nanti datang ke Menara Lonceng, semuanya akan menjadi tenang, ada pengampunan di sini. Kami mohon pandanglah akan kami hamba-hambamu yang lemah ini, yang mulai melaksanakan karya pembangunan dengan memohon berkat dan restu. Semoga dengan meletakkan batu pertama ini yang ditandai dengan berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II. Namamu dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu kami sanggup menyelesaikan dengan baik demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon semuanya ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Yang pertama oleh Ketua Panitia Pembangunan. Berikut oleh Yang Mulia Uskup Maumere.
Carlos besitkan loh supaya uskup dan sekolah cepat dapat jodoh. Satu bot terus saya. Dari lumpur Sekali. Baik, Bapak Ibu.